Bayangkan, dalam sekejap, kota gemerlap Los Angeles berubah menjadi lautan api. Kebakaran hutan yang dimulai sejak 7 Januari 2025 telah melahap sekitar 40.000 hektar lahan, menghancurkan lebih dari 12.300 bangunan, dan merenggut nyawa 24 orang. Angin Santa Ana yang kering dan panas menjadi pemicu utama, membawa api dengan kecepatan yang mengerikan, melahap segala yang dilaluinya. Tak hanya itu, kerugian ekonomi akibat bencana ini diperkirakan mencapai 250 sampai 275 miliar dolar Amerika Serikat, setara dengan 4 triliun rupiah. Wilayah dari Santa Monica hingga Malibu, yang dikenal dengan properti mewahnya, menjadi korban. Bayangkan, rumah-rumah bernilai jutaan dolar hangus dalam hitungan jam. Di tengah kekacauan ini, muncul ancaman lain, penjarahan. Saat warga dievakuasi, para penjara memanfaatkan situasi. Sebanyak 34 orang ditangkap karena memasuki zona evakuasi tertutup dengan berbagai pelanggaran mulai dari penjarahan hingga menerbangkan drone secara ilegal. Bahkan, 9 orang didakwa atas perampokan senilai 200.000 dolar Amerika Serikat dan pencurian patung Emmy. Kepolisian setempat tak tinggal diam. Mereka memberlakukan jam malam dan patroli ketat di area terdampak. Namun, luasnya wilayah yang terbakar membuat pengawasan menjadi tantangan tersendiri. Warga yang mengungsi pun dilanda kecemasan. Bukan hanya karena kehilangan harta benda, tetapi juga karena ancaman penjarahan yang terus menghantui. Situasi ini memunculkan pertanyaan, bagaimana kota sebesar Los Angeles bisa begitu rentan? Faktor alam seperti angin kencang dan kekeringan memang berperan, tetapi apakah ada yang bisa dilakukan untuk mencegah bencana serupa di masa depan? Dan bagaimana upaya pemerintah dalam menangani penjarahan yang memperparah penderitaan warga? Tragedi ini menjadi pengingat betapa rapuhnya peradaban manusia di hadapan kekuatan alam. Namun, di balik semua itu, solidaritas dan ketangguhan komunitas lokal menjadi harapan di tengah kegelapan. Warga saling bahu-membahu, membantu mereka yang terdampak, dan bersama-sama berjuang untuk bangkit dari abu kehancuran. Jadi, apa yang bisa kita pelajari dari bencana ini? Bagaimana kita bisa lebih siap menghadapi ancaman serupa? Dan yang terpenting, bagaimana menjaga kemanusiaan di tengah krisis yang menguji batas kemampuan kita? Jangan lupa untuk like dan subscribe, agar Anda mendapatkan video terbaru seputar berita terkini dan analisis mendalam.